Setiap perjalanan selalu dimulai dari langkah kecil. Bagi kami, langkah itu datang ketika kesempatan datang untuk belajar langsung di dunia kerja. Selama beberapa waktu, kami mendapatkan kesempatan untuk menjalani praktik kerja kuliah lapangan di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Inilah cerita kami selama menjalani praktik kuliah lapangan di Dinas Sosial Provinsi NTB. Di tahun 2026, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat telah bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan membentuk OPD baru, yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang kita sebut sekarang yaitu Dinas P3A. Penggabungan ini bertujuan untuk membuat layanan sosial menjadi lebih efisien dan terintegrasi, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan perempuan, hingga perlindungan anak. Dengan sinergi ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat bisa menjadi lebih cepat, mudah, dan menyeluruh. Di Dinas Sosial terdapat beberapa bagian bidang. Yang pertama ada bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin. Kedua, bidang pemberdayaan sosial. Ketiga, bidang rehabilitas sosial. Keempat, bidang pemberdayaan perempuan. Dan yang terakhir ada bidang perlindungan anak. Pada saat itu, kami mendapat kesempatan berharga untuk berkunjung ke PPSA Generasi Harapan Bangsa NTB. Setibanya di sana, kami disambut dengan hangat dan berkesempatan bertemu langsung dengan Kepala PPSA Generasi Harapan Bangsa NTB. Dalam pertemuan tersebut, kami berdiskusi dan mendapatkan banyak wawasan tentang bagaimana panti asuhan ini dikelola, serta berbagai program yang dijalankan untuk mendampingi dan membina anak-anak di dalamnya. Setelah itu, kami diajak berkeliling untuk melihat langsung lingkungan panti. Dari setiap sudut yang kami lewati, kami bisa merasakan suasana yang penuh perhatian dan kepedulian. Momen yang paling berkesan adalah ketika kita mulai mengobrol dengan anak-anak di sana. Kami saling bertukar cerita, berbagi tawa, dan merasakan kehangatan yang begitu tulus. Tidak ada jarak, tidak ada rasa canggung, hanya kebersamaan sederhana yang terasa begitu berarti. Dari kunjungan ini, kami belajar bahwa di balik setiap pelayanan sosial ada hati yang bekerja dengan penuh keikhlasan. Dan dari anak-anak di sana, kami belajar arti kekuatan, semangat, dan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Perjalanan kami pun berlanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu kunjungan sosialisasi bagi para penerima program Keluarga Harapan, yaitu PKH. Dalam kesempatan ini, kami berkesempatan untuk ikut serta bersama Bapak Hasim selaku Kepala Program PKH yang secara langsung memberikan pendampingan kepada masyarakat. Kami menuju sebuah kampung di mana sebagian besar warganya merupakan penerima bantuan PKH. Sepanjang perjalanan kami melihat tanda-tanda di dinding rumah warga, cat bertuliskan penerima PKH, yang menjadi pengingat bahwa program ini benar-benar hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan.
Sesampainya di lokasi sosialisasi, suasana terasa hangat dan penuh antusias. Warga berkumpul, saling menyapa dan menyambut kegiatan dengan semangat. Di sana, Bapak Hasim menyampaikan sosialisasi dengan jelas dan penuh perhatian. Beliau menjelaskan berbagai hal terkait program PKH, sekaligus berdialog langsung dengan warga. Melalui Dinas Sosial Provinsi NTB, hadir sebuah wujud nyata kepedulian pemberian bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Masbage. Bantuan ini bukan sekedar alat, tetapi sebuah jembatan menuju kemandirian, harapan dan kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan mereka dapat beraktivitas dengan lebih mudah dan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pada akhirnya setiap orang berhak untuk bergerak, bermimpi, dan menjalani hidup dengan yang lebih berarti. Selat Sasambo Matupa hadir sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Dengan pendekatan yang humanis, setiap anak yang menjadi korban tidak hanya ditangani secara administratif, tetapi juga mendapatkan pendampingan psikososial, konseling, hingga rehabilitasi sosial agar dapat pulih dan kembali menjalani kehidupannya. Karena setiap anak berhak tumbuh dalam rasa aman dan masa depan yang penuh harapan. Beberapa hari kemudian, kami mendapat kunjungan dari dosen pembimbing kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi di Dinas Sosial. Kehadiran beliau menjadi momen berharga bagi kami untuk berbagi cerita tentang pengalaman selama PKL, sekaligus menerima arahan dan masukan yang membangun. Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, kunjungan ini memberikan semangat baru bagi kami untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih Bu Iva. Tak terasa, perjalanan PKL kami di Dinas Sosial telah sampai di akhir. Banyak cerita, pengalaman, dan pelajaran berharga yang kami dapatkan selama perjalanan ini. Kami datang untuk belajar dan pulang dengan membawa kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih untuk setiap bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan. Sampai jumpa di langkah berikutnya dengan mimpi yang lebih besar. Mantap dan tetap semangat. Satu kata bang. Mantap. Mantap. Tetap semangat. Tetap semangat. Sukses selalu ya. Satu kata. Sukses untuk adik-adik, tetap semangat. Mantap. Kasih pak. Sukses ya. Enggak. Baik. Selamat kembali ke kampus. Terus tetap semangat dan seperti kata rekan saya itu, see you on top. Kita sama bisa sangat berkontribusi. Mantap. Semoga tetap sukses langsung. Ayo, mantap. Sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pokoknya mahasiswa dan mahasiswi yang PKL di Dinas Sosial dan P3A di Provinsi NTB, mahasiswa dan mahasiswinya kreatif, terampil, dan kolaboratif. Semangat, semangat, semangat. Semoga sukses. Good luck untuk masa depan. Hai guys, tetap waras ya kalian. Semangat.